Jadi kakak mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik di sini yang berlima datang buat cerita tuh karena penyampaiannya tadi bahwa kalian itu punya masalah yang sama. Jadi mungkin kita lakukan saling kelompok saja karena supaya langsung selesai semua masalahnya yang dengan seperti itu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke inti kegiatan, mungkin kakak jelaskan dulu itu misalnya kelompok supaya adik-adik sekalian paham apa yang akan kita lakukan itu. Jadi konseling kelompok itu seperti katanya kelompok, jadi itu terdiri dari 1 sampai 5 orang atau 5 sampai 10 orang yang besar. Intinya permasalahan yang ada di siswa itu sama semua, jadi makanya kita lakukannya itu yang jadi mungkin sekitar 30 menit ke depan kita akan cerita-cerita soal permasalahan yang ada dan sama-sama kita cari solusinya. Dan konseling kelompok itu sendiri ada asas atau aturan-aturan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Maksudnya di sini itu hal-hal yang kalian ceritakan ke kakak tidak bakal kakak beritahu ke orang kalau kalian tidak mau bercerita, baik itu ke orang tua, Ustazah Ulin mungkin, atau guru Jadi asas-asasan di sini maksudnya hanya kalian berlima dan kakak yang tahu. Kalaupun itu keluar nanti misal di orang tuanya kalian, itu atas persetujuannya. Kalau kalian tidak setuju cerita, tidak kalian terus yang kedua itu akses keterbukaan. Jadi selama proses konseling ini kakak harap kalian terbuka untuk menceritakan semua apa yang sebenarnya kalian alami, dan mari kita cari solusi sama-sama. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan, karena kalian juga datang ke sini secara sukarela, jadi asas kesukarelaan sudah terpenuhi ya. Jadi sisa yang 2 sisa. Jadi mungkin itu saja. Adik-adik sudah paham tuh apa yang akan kita lakukan. Jadi mungkin kita mulai dari siapa dulu yang mengajar. Apa yang kayak kalau sudah belajar suka keluarga sebenarnya sudah ada niatan nggak mau belajar sih karena apa ya, karena tidak terlalu bisa manage waktunya. Biasa udah terus kayak biasa lagi 5 menit deh baru belajar, jadi itu lewat biasa tak 2 menit atau 1 menit, sebentar tambah ini lagi, kita tunda terus. Nah itu yang faktor yang menunda. Oke. Kalau teman-teman yang lain sama juga? Ya sama tapi juga bukan jadi dari menunda tugasnya itu apa yang ya? Apakah pasti kalian merasa tidak apa ya, maksudnya kayak merasa hal itu buruk ya? Iya. Terus tugasnya dengan menunda tugas itu tugas-tugas yang lain terselesaikan atau tidak? Tidak. Jadi pada akhirnya kan jadi kalau kita pikir ini kan buruk toh, terus berimbas ke tugas-tugas lain juga tidak terselesaikan, hanya menumpuk. Nah kalau dipikir nih itu dampaknya kira-kira menunda begitu tidak baik toh, tapi kenapa tetap kita menyuruh? Kenapa? Terus
memangnya yang dinonton di HP itu apa sih? Ya terus kalau kita main game. Sebenarnya sih dengan main HP, kalau kakak sendiri tuh main HP itu sebenarnya bentuk self reward, tapi itu maksudnya selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan baru main HP. Itu untuk self reward. Tapi kalau belum ada yang selesai terus kita sudah main HP, kan itu malah ya tanpa jelas sudah stuck. Jadi di sini semua sadar sih itu maksudnya itu benar-benar begitu tidak boleh, tapi tetap kita lakukan karena rasa malas tadi, rasa kecanduan sama HP tadi. Kalau dipikir tuh maksudnya kan memang manusia itu kayak biasa makin dilarang makin melakukan, tahu itu buruk tapi tetap dilakukan. Kalau dari adik sendiri sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dihindari dengan harus bagaimana supaya setidaknya tidak tiap hari kita menunda-nunda. Kalau kalian jam untuk kerja tugas itu kan pulang dari sekolah tuh itu biasa jam berapa? Kalau Cici jam berapa? Ada les biasa, Sore baik malam. dari sore itu sampai siang. Kalau itu Jam biasa juga pulang sekolah sih jam 9 tapi mandi tuh itu biasa. Jam 4 pulang, terus pulang ke rumah itu jam 6. Dan kita tinggal di kantor. jadi pulang sekolah gitu maksudnya. Kalau kayak biasa itu orang kan maksudnya capek gitu dari pagi sampai sore sekolah, terus sampai malam kerja dan tugas. Itu pasti kenapa kita suka menunda. Mungkin baiknya itu istirahat dulu. Sudah mungkin Isya atau kalian tidur jam berapa? Nggak biasa dia lewat. Bisa lewat. Jadi itu mungkin setelah kalian tidur, karena bukan tidur siang namanya itu, tapi tadi istirahat setelah makan baru kerja tugasnya sudah mulai. Nah kalau solusi lainnya tuh haruskah itu HP dibuang gitu? Nggak tahu, cuma pengawasan dari orang tua. Sudah ada yang kayak minta di orang tuanya kalau kerja tugas diawasi? Tidak sih. Tidak takut. Karena kalau itu kalau tidak ada di tahu sakit juga. Biasa kan orang bersih kerja. Tapi kan dari maksudnya kalau dari ceritanya kalian kan gara-gara HP nih kalian terdistract untuk dari itu tuh ya walaupun memang dari HP juga bisa kita lakukan di rumah, tapi kalau gitu ya Gara-gara itu biasa nih kayak jadi lihat Google deh yang kebablasan sama apa aplikasi lain dan sebenarnya itu cuma mau lihat jawaban kan kebablasan kalian lain. jadi sebenarnya inti permasalahannya itu di siapa? Dari kita. Diri sendiri. Sebenarnya kalau kalian berkomitmen bilang HP saat kerja tugas HP itu digunakan cuma buat cari HP, pasti itu udah kebablasan kayak kata. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki dari sekarang itu harus mandiri, harus tahu waktu juga gimana cara jam berapa main HP, jam berapa belajar, dan jangan juga sering menunda waktu. kalau di hari libur kalian masih kerja tugas atau memang tugasnya selesaikan di hari?
bisa buat daily list. Oh, dia bisa Nah, schedule. Jadi kayak setidaknya ada patokan untuk menahan diri itu tadi. Karena kalau sekedar dibilang mungkin menahan diri, tidak dilihat waktu begitu. Kayak jam begini kayaknya nggak ada jam aku kerja deh. Kenapa ada gitu? Kayak mungkin mulai sekarang buat dulu daily list dari kalian bangun pagi sampai mau tidur lagi. Setidaknya itu dilakukan 1 kali. Jadi coba sekarang baju semua buku tuh. Coba sekarang buat daily list dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Itu dari misal yang paling umum lah, sholat subuh kan jam 4 berapa tuh jam 5? setengah 5 beres. Setengah 5. Karena cepat sekali azan. Yang iya sih. Saya juga biasa nggak sadar sampai sebentar ya. Jadi mungkin kalian biasa harus sholat subuh dulu jam berapa sampai jam berapa. Terus setelah sholat subuh kalian tidur lagi apa tidak? Atau langsung bisa pergi sekolah. Terus gitu misalnya tulisan situ daily list atau terserah kalian mau bahasakan apa. Ini harus bikin kayak belum kita. Misal untuk dibuat hari ini untuk dilaksanakan besok. Yang kalau di sekolah itu kan kalian masuk sekolah 7.15 kan? 7.15 sampai jam 4 itu sekolah. Nah setelah pulang sekolah kalian mau ngapain? Sampai tidur lagi. Setidaknya ada patokan bilang itu yang harus kalian lakukan besok. Ya. Jumat besok. Tanggal 24. Setelah bangun sholat subuh itu tidur lagi atau langsung siap-siap ke sekolah. Ada biar bilang jam 4:00 sampai 2 jam 4 jalan sendiri di lewat 10 menit mandi jam berapa gitu. Setidaknya dari jam 15 sampai jam 4 itu kan kalian sekolah jadi masih bisa di sekolah. Setelah pulang dari sekolah mau ngapain itu di sorenya, menuju maghrib mau ngapain terus sholat maghrib, setelah sholat maghrib mau ngapain dulu sebelum sholat isyanya untuk makan. apa itu berlebihan. Intinya harus ada kayak something dari yang kalian tulis itu, ada yang tidak biasanya kalian lakukan, ada yang menantang gitu, supaya dari situ bisa kasih self reward nantinya untuk diri sendiri. Bilang deh berhasil Kak, laksanakan to-do list sendiri. Boleh ke rumahnya Aura. Rumahnya Aura, alamat. Oh, apa? Alamat. Tahu. Dia tahu. Ada rumahnya Aura, alamat. Ada rumahnya Aura, alamat. Tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu sudah ada. Saya tidak tahu. Bahasa Inggris dong. Sudah sampai di pulang sekolah.
minggu kemarin. Enggak usah. Kita kan kelas siap. Jadi Pernah masuk 9C, masuk 7D, apa di 7C? siapa gitu aja. Ada Ali, ada. Masa Ali sering soccer? Enggak, maksudnya bulan. Oh, iya. 9C, 9D, sama nanti dikat hal-hal yang tidak masuk Ya kita kan masuk di BC bukan ada ini ada dua. Sebut kita bukan Rush. Kenapa enggak cashin kamu saja? kakak kelas saya sama teman. Saya kelasnya fiksi. Siapa yang diikat? Omo Tauramichi. Jepang. Gak apa-apa, yang penting ganteng. Sudah 8 iya. 9.50-an. Karena saya tidak tahu jam, jadi begini Mi. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ada hal yang buat kayak nggak biasanya dilakukan, tapi karena mungkin menantang diri tuh dikasih masuk di situ. Misal setelah maghrib harus selesai semua tugas yang dikasih hari ini. Jadwal BK-nya kan setiap hari Kamis. Selain hari Kamis itu nggak ada nih. Dan selalu nih Ustazah Lucy yang masuk. Kan tinggal dijawab. Sudah atau belum? Sudah. Boleh selesai dijawab. Emang gitu. Ada yang berangkat subuh kalau memang jauh. Saya. Tapi masih gelap atau ada yang Tenang-tenang sedikit. berangkat pakai Mobil. Karena rumahku dekat-dekatnya jalannya bandara. Iya, sudah ada sudah jadi sekitar 1 jam deh. Iya. Udah aku hitung ya. Oh, tidak pernah terlambat kan? Tidak pernah terlambat sih. Udah biasa terlalu pagi ke sana. Ada di 7C. Saya tidak pernah lihat ada soal DJ. Enggak, banyak kan tidak ada yang ada yang karena 7D kita memutuskan dan mana Raffi juga namanya karena ada yang masuk di situ yang kayak Iman, cuman karena mau dibantu dokumentasi jadi masuk ke itu dokumentasi karena masuk dokumentasi yang kasih materi itu Masuk itu di 9C itu pertama kali Iya, kakak masuk di sini masuk 9C karena kebetulan di situ jam dengan jadi saya kira kayak mereka ke Genstar ini Iya nggak ada namanya, ada nama geng. Ada geng yang namanya tuh pokoknya itu terus singkatan nama-namanya itu mereka Enggak, kayaknya kan banyak sekali yang masuk, anak NF juga. itu mereka satu kelas mungkin masuk. Saya tidak tahu sama sekali tentang sekolah ini. Karena aku bilang
mereka itu kan boarding. Iya, jadi kayak Iya kayak penguasa Iya, sekolah, iya. kakak Itu kelas, boarding cowok lagi Iya, kayak jadi misalnya ada 9 jam biasa kan di bawah Iya, di di bawah bawah takut Ki, biasa karena tuh biasa biasanya itu kita Iya, suka. ya udah bukan kan kalau kayak ada juga Kan nanti suka menggambar. paling bergondeng gitu. Iya, paling Bergondeng. Malah so apa namanya bilang Pernah. seribu dulu kan. Iya pernah nanti oh terus kayak paling begitu. Tapi kadang Baik. tapi kadang Aduh. saya memang belum bisa kasih waktu. catatannya di beta sih. Iya. Lebih ke Agi itu basic sekali sama kelas 9 C. Ke Agi tidak tahu Agi Mungkin sama Nancy sengaja sama kan 3 tuh cowok, 2 cewek, 3 cowok, di antara 3 cowok. Yang sipit matanya atau yang Sembarang. Di jalan Nggak ada masih sisi. panjang. Siapa yang tadi ya? Di dalam bukunya. Oh, yang di SMA itu mungkin. Ada kekuatannya di SMA sih. Iya, ada 7 biji kemarin. Soalnya setiap 7 aja le. Setiap hari Jumat tuh. Kalau hari Jumat itu jam BK di 7 aja saja, jadi biasa masuk semua dari ini. Oke, silahkan boleh ditulis. Nomor tulisan. Di sini guys. Stop. Bagaimana sudah selesai lagi? Jam 7 mau ngapain? menunggu lampu menyala. Sampai mati lampu kan? Biasa mati lampu, biasa tidak. Jadi kalau misal tidak mati lampu mungkin ngapain? Kan kalau di kantor sudah mikro tulis kerja tugas jika ada. Jadi tidak ada kalau jam 7 baring. Ya terus itu barang. Intinya sampai tak mau tidur lagi. Jam berapa tidur? Tapi kalau mati lampu itu tidak tahu, rela aja saja mandi malam gelap-gelapan. Pakai senter tapi Memang harus selalu mandi kan? iya, soalnya betok. Sekolah tugasnya Betok dulu ya. belajar ya sudah di rumah. Belajar. Wah. Bukan ngejek itu, kasih motivasi. Berapa mak? Iya, supaya Yang Sekolah kalau head study. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sederhana nanti dia sama mama, iya. Apalagi tadi tuh nggak bikin lupa ya. Tadi bilang head study. Setiap hari Itu ke kantor Polsek. ke kantornya mama. Sederhana memang selalu bahagia Sama setiap pulang. pagi. Iya. Kalau sederhana. Masa bawa mobil kak? Di mana kantornya mama? Dekat-dekatnya itu jalan. Dia bahagia sendiri, sederhana. Dia Jadi kerja. dari sini ke kantornya mama naik gojek. Hah? Iya. Dari sini ke kantornya mama naik gojek. Ojek iya. Dia masing-masing. Dari sekolah ke kantornya mama ojek. Jemput. Kalau bunda itu kerja di DJKN, di Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Kekayaan Negara salah. Yang dekat bandara. Tidak, bukan dekat-dekatnya apalagi itu jalan tol, kayak masuknya jalan tol buat mobil. Oh yang di sini Petarani. Iya. Karena dia sebagai penjaga aset. Di rumah langsung mandi. Sini sapinya, iya, itu sederhana yang baca. Wah. Sini, sederhana. Sini,